biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet, yaitu percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Orang yang telah sembuh COVID-19 tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengapa? Dikarenakan meskipun telah sembuh, masih bisa terinfeksi kembali dan menularkan ke orang lain. Pasien COVID-19, apalagi dengan gejala klinis yang berat, akan menyebabkan masalah-masalah seperti kardiorespirasi, neuromuskuler, kognitif, bisa juga sampai gangguan mental. Kemudian masalah pada penyintas COVID-19 yaitu gangguan pada jaringan paru, contohnya hiperventilasi, kemudian kecepatan respirasi yang tidak teratur, bisa juga apnia. Kemudian gangguan organ jantung seperti aritmia, insufisiensi, takikardi, iskemik, kemudian brakikardi dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kemudian gangguan neurologi, yang keempat yaitu gangguan sistem muskuloskeletal, itu akibat dari tidak baring lama dan penggunaan ventilator yang ada di sini, itu berpotensi menimbulkan gangguan muskulo seperti kaku sendi, kemudian kelemahan otot, bisa juga osteoporosis. Yang terakhir, yang kelima yaitu gangguan kognitif. Hampir semua pasien mengalami syok dan gagal nafas dikarenakan kondisi yang tidak sadar yang lama dan juga tidak baring yang lama. Di sini, fisioterapis dapat memberikan latihan seperti breathing exercise, terutama ACBT, dan juga latihan kreatif. Nah, selanjutnya terdapat beberapa latihan yang dapat dilakukan oleh penyintas COVID untuk mengembalikan kebugaran fisik dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apa saja sih manfaatnya? Manfaat latihan itu untuk meningkatkan kesehatan mental, kemudian membantu memulihkan kapasitas fungsional paru, dapat juga untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan untuk mempertahankan kekuatan dari lengan dan kakinya. Nah, latihan tersebut dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama itu dilakukan ketika kita merasa terlalu lemah dan hanya mampu berbaring hampir sepanjang hari. Untuk latihan yang level kedua itu dilakukan ketika latihan level 1 dirasa mudah untuk dilakukan dan kita dapat duduk dalam waktu yang lebih lama. Dan untuk latihan yang level ketiga itu dilakukan ketika kita bisa melakukan latihan level kedua dengan mudah dan juga kita dapat berjalan, berdiri di sekitar lingkungan rumah itu dengan aman. Latihan level 1. Gerakan yang pertama yaitu ankle pump. Jadi penyintas diminta untuk menekuk kakinya ke atas dan dorong ke bawah, 2 kaki bersamaan. Ini dilakukan pelan-pelan selama 1 menit. Gerakan yang kedua adalah heel slide. Masih dalam posisi berbaring, penyintas diminta untuk menekuk lututnya sambil menggeser tumit. Gerakan ini dilakukan 5-10 kali untuk setiap kaki. Gerakan yang ketiga adalah side lying leg raise. Jadi posisi penyintas berbaring miring, badannya lurus, lutut lurus, kemudian badannya juga tetap tegak. Kemudian penyintas diminta untuk mengangkat kaki yang berada di sebelah atas ini ke atas. Kemudian turunkan perlahan. Dilakukan selama 5-10 kali untuk setiap kaki. Gerakan arm raise. Jadi penyintas diminta untuk berbaring dengan dalam, kemudian kedua lututnya ditekuk. Kemudian angkat salah satu tangannya ke atas sebanyak 5-10 kali. Selanjutnya gerakan sitting in a chair or side of the bed. Jadi bisa duduk di kursi atau di tepi tempat tidur. Penyintas diminta untuk duduk selama 1-3 menit, kemudian sambil menarik nafas dalam dan dikeluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kemudian exercise untuk level kedua ini sudah dilakukan dalam posisi penyintas duduk. Yang pertama gerakannya adalah ankle pump. Pergelangan kakinya ditekuk ke atas, kemudian turunkan, tekuk, turunkan, dilakukan
selama 5-10 kali untuk setiap sisi kaki. Selanjutnya gerakan long arch squat. Jadi posisinya duduk, kemudian lututnya ditekuk, kemudian kakinya diluruskan ke atas, diangkat sampai diluruskan ke atas. Dilakukan 5-10 kali setiap sisi kaki. Gerakan selanjutnya seated marching. Jadi posisinya duduk, kaki lututnya ditekuk, kemudian angkat kakinya ke atas dan lututnya ke atas bergantian. Ya, lakukan 5-10 kali pada setiap sisi kaki. Gerakan trunk rotation. Pertama, kedua tangan dirapatkan, kemudian dari sini angkat ke samping, lurus, kembali. Lakukan 5-10 kali bergantian, nanti dari sini ke sana. Kemudian gerakan sit to stand. Jadi penyintas ini bergerak dari duduk ke berdiri. Coba berdiri, Mbak. Tahan selama 1-3 menit. Jika merasa akan jatuh bilang ya Mbak. Kalau misalnya pusing, segera duduk lagi. Setelah 1 atau 3 menit, kemudian duduk kembali. Gerakan standing marching. Jadi posisi penyintasnya berdiri, kemudian berpegangan ke kursi, dilakukan 5-10 kali setiap sisi kaki. Gerakan heel rise. Posisi berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, tangan berpegangan di kursi. Sekarang diminta untuk berjinjit. Coba jinjit, ya. Kembali. Dilakukan 5-10 kali. Gerakan arm rise dalam posisi berdiri. Nanti tangannya digerakkan ke atas ya Mbak, seperti ini. Ya, dilakukan 5-10 kali. Gerakan wall push up. Posisinya berdiri menghadap ke dinding, kemudian kaki dibuka selebar bahu, tangannya diletakkan di dinding setinggi bahu juga, kemudian tekuk si punggungnya, ya, condong ke depan, kembali. Lakukan 5-10 kali. Para penyintas COVID-19 biasanya masih merasakan gejala yang dirasakan saat ia terjangkit COVID-19. Itu diantaranya dalam hal pernafasan. Itu mungkin masih merasakan kesulitan untuk bernafas. Maka dari itu yang pertama pasien disarankan kalau tidur itu dalam posisi prone position atau tidur tengkurap, yaitu selama 12-16 jam dalam sehari. Jadi pasien disuruh tidur tengkurap, ini pelvisnya disangga oleh bantal. Ya, seperti ini selama 12-16 jam. Ini berguna untuk agar otot-otot pernafasan bekerja secara efisien. Adapun cara-cara yang dilakukan saat pasien mungkin mengalami sesak nafas, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan posisi high slide lying, yaitu pasien tidur miring, itu bagian leher dan kepalanya disangga oleh bantal. Ini fungsinya untuk memudahkan aliran oksigen untuk masuk, jadi untuk mengurangi sesak nafas itu sendiri. Dan yang kedua bisa dilakukan yaitu forward lunge sitting notable in front, yaitu pasien diposisikan duduk, lalu tangan ini relax di sini untuk menyangga badannya begini. Jadi hal ini juga dapat mengurangi gejala sesak nafas yang dialami oleh pasien. Selanjutnya yaitu dapat juga dengan posisi forward lunge standing, yaitu pasien posisi berdiri, lalu tangan bisa ini lah untuk menyangga berat badan tubuh, ataupun nanti bisa misal di jendela bisa juga dilakukan seperti ini. Ya, yang selanjutnya juga dapat dilakukan dengan posisi standing with back support, yaitu pasien disuruh untuk bersandar di sini. Nah, kakinya dibuka selebar bahu, terus jarak kaki sama ini agak mengena. Nah, seperti ini. Namanya standing with back support. Ini penyintas COVID-19 ini perlu diajari untuk latihan pernafasan. Yang pertama yaitu breathing control, yaitu pasien diberikan aba-aba untuk menarik nafas dari hidung, lalu menghembuskannya lewat mulut. Selanjutnya pasien diberikan latihan yaitu untuk deep breathing exercise, yaitu yang pertama kedua tangan pasien disuruh untuk memegang perutnya. Nah, itu untuk mengontrol bahwa apakah perutnya sudah mengembang atau belum. Nah, itu diinstruksikan menarik nafas menggunakan hidung, lalu mengeluarkannya lewat mulut. Itu biarkan perutnya mengembang gitu Mbak. Ya Mbak, tarik nafas, tahan 2-3 detik, 1, 2, 3, hembuskan perlahan. Selanjutnya pasien diajari untuk huffing, yaitu membantu untuk mengeluarkan mukus-mukus yang berada di paru-parunya. Karena huffing memiliki keunggulan tekanan intrakranial yang dihasilkan tidak sebesar pada saat batuk. Nah, yang pertama caranya pasien disuruh untuk menarik nafas, lalu dihembuskan secara cepat dan besar seperti itu. Dan huffing sendiri ada berbagai macam tergantung letak mukusnya. Misal letak mukusnya berada di lobus atas, itu tarik nafasnya cuma dikit, terus menghembuskannya seperti tadi cepat dan besar.
gitu. Tapi kalau mukusnya terletak di lobus yang bawah itu tarik nafasnya lebih dalam lagi. Jadi gitu. Coba, Mbak. Tarik nafas. Masukkan ya. Adapun siklus latihan yang bisa disarankan, itu yang pertama breathing control dulu, lalu dilakukan deep breathing exercise, lalu ke breathing control lagi, baru ke cutting. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat, tetap patuhilah protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.